Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan ke-13 ini. Masih dalam peraturan daerah atau Perda part 2, di mana pada materi kali ini titik poin penjelasan atau pembahasan kita berkaitan tentang mekanisme pengawasan Perda. Perda atau peraturan daerah sebagaimana yang kita pahami bersama adalah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, pembentukan perda berasal dari atribusi undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini pada awalnya, lalu kemudian muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah. Nah, kawan-kawan, pada pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa hierarki perundang-undangan adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, kemudian peraturan daerah. Nah, apa fungsinya kita mengetahui hierarki ini? Untuk mengetahui mana yang paling tinggi dan mana yang di bawahnya. Sehingga karena di dalam sistem hukum di negara kita adalah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang peraturan yang lebih tinggi. Sehingga nanti untuk membahas terkait tentang pengawasan perda itu kita harus melihat dulu hierarki, yaitu perundang-undangan yang ada di Indonesia. Di sini kita lihat di atas perda ada Perpres, kemudian PP, kemudian undang-undang atau Perpu, kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Pengawasan perda yaitu mekanismenya terbagi menjadi dua secara garis besar. Pertama bentuk preventif, yang kedua bentuk yaitu represif. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, di slide ini kita akan membahas tentang mekanisme pengawasan perda dengan bentuknya yang preventif, yaitu pengawasan preventif provinsi. Ya, karena daerah ada yang setingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Berkaitan tentang pajak, retribusi daerah, artinya perda yang berkaitan dengan pajak, retribusi daerah, APBD, dan tata ruang wilayah, itu bentuknya seperti ini, preventif ya. Bentuk dari pengawasan preventif itu, satu, raperda yang disampaikan ke Mendagri, raperda disampaikan, ya, raperda disampaikan ke Mendagri untuk dievaluasi. Artinya, raperda provinsi, rancangan peraturan daerah provinsi yang sudah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi, sebelum ditetapkan menjadi perda harus disampaikan ke Mendagri dulu untuk dievaluasi. Nah, kemudian dalam kurun waktu 15 hari setelah menerima rancangan perda tersebut, maka Mendagri mengadakan evaluasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. Nah, kemudian Mendagri selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi kepada gubernur untuk disempurnakan. Lalu gubernur bersama DPRD menyempurnakannya dalam 7 hari setelah evaluasi disampaikan. Nah, bagaimana jika tidak disempurnakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Mendagri? Maka perda tersebut, ya, raperda tersebut dibatalkan oleh Mendagri. Nah, seandainya disempurnakan sebagaimana evaluasi, maka paling lama 7 hari perda ditetapkan. Ya, mohon maaf ya, seandainya sudah disempurnakan sebagaimana hasil evaluasi, maka selanjutnya perda yaitu untuk ditetapkan, dilanjutkan tahapannya untuk penetapan. Nah, paling lama setelah 7 hari perda ditetapkan itu hasilnya ya disampaikan kepada Mendagri.
Ini adalah mekanisme pengawasan perda secara preventif ya, dalam tingkat perda provinsi. Lalu bagaimana dengan mekanisme pengawasan perda bentuk preventif yang dilakukan kepada raperda kabupaten atau kota? Objeknya masih sama dengan yang tadi tentang pajak, retribusi, pengelolaan tata wilayah, dan lain sebagainya tadi. Maka sebelum ditetapkan, perda harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 hari. Kemudian setelah itu gubernur kemudian mengevaluasi raperda kabupaten kota tersebut paling maksimal 15 hari dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, kemudian hasil dari evaluasi gubernur itu atau evaluasinya untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten atau Kota dalam waktu 7 hari. Nah, seandainya tidak dapat disempurnakan atau tidak dilanjutkan penyempurnaannya sebagaimana yang dievaluasi dari gubernur, maka dapat dibatalkan melalui peraturan gubernur. Setelah itu kemudian perda ditetapkan. Nah, pasca penetapannya itu 7 hari setelahnya disampaikan yaitu kepada gubernur dan Mendagri. Ini bentuk pengawasan perda secara preventif yang berasal dari perda kabupaten maupun kota. Lalu bagaimana dengan mekanisme kedua atau mekanisme pengawasan perda dalam bentuk represif? Nah, dapat kita lihat di sini kawan-kawan bahwa perda disampaikan ke Mendagri paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Jadi setelah ditetapkan disampaikan tadi. Ini melanjutkan dari pengawasan yaitu preventif tadi. Setelah itu pemerintah mengkaji dalam waktu 60 hari. Apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan atau peraturan yang lebih tinggi, maka perda dapat dibatalkan oleh peraturan presiden. Nah, di sini kawan-kawan, apabila kepala daerah tersebut yang perdanya dibatalkan oleh Perpres, maka dia boleh menyatakan keberatan melalui Mahkamah Agung dalam waktu 100 hari, tenggang waktu 180 hari setelah pembatalan. Nah, bentuk dari pengawasan lainnya adalah pengkajian dan evaluasi kerja. Ini adalah raperda disampaikan ke Mendagri melalui Biro Hukum Sekretariat Jenderal. Nah, kemudian didistribusikan kepada komponen yang terkait di lingkungan Departemen Dalam Negeri, di mana kemudian hasil pengkajian dan evaluasi disampaikan kepada Mendagri melalui Biro Hukum Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Jenderal Biro Hukum seperti itu. Hasil evaluasi yang telah ditandatangani oleh Mendagri disampaikan kepada Gubernur oleh Biro Hukum. Ini berkaitan dengan pengkajian dan evaluasi kerja yang masuk juga yaitu pada intinya pada pengawasan perda tersebut. Nah, slide terakhir ini membahas tentang pembatalan perda, bahwa peraturan daerah itu bisa dibatalkan manakala tadi yaitu bertentangan dengan kepentingan umum yang kemudian menimbulkan yaitu keresahan, kegelisahan di dalam masyarakat, perpecahan, mengalami pelayanan umum dan lain sebagainya, maka perda tersebut bisa dibatalkan. Siapa yang bisa membatalkan perda? Ada dua. Yang pertama adalah pemerintah pusat. Pembatalan perda oleh pemerintah pusat diatur dalam pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun caranya adalah dengan Presiden
mengeluarkan peraturan presiden. Adapun terkait tentang pembatalan yang kedua dimiliki kewenangannya oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, di mana telah diubah 2 kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Bentuknya adalah putusan Mahkamah Agung terhadap pembatalan perda terkait. Nah, demikian tadi kawan-kawan terkait tentang materi kita Perda Part 2 yang isinya adalah terkait tentang pengawasan dan pembatalan perda. Semoga video sederhana dan singkat ini ada manfaatnya. Bila ada pertanyaan atau diskusi silahkan tinggalkan di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.